warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan yang pastinya selalu semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar kata biologi, baik di SD maupun SMP. Biologi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Biologi itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup dan gejala kehidupan. Pertama-tama, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar saat ini. Gambar ini menunjukkan gambar tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari struktur terkecil hingga yang paling kompleks, mulai dari molekul hingga biosfer. Pada gambar, dapat kalian lihat, mulai dari molekul yang merupakan partikel-partikel yang tersusun atas atom-atom. Contohnya, karbohidrat, protein, lemak. Pada tingkatan sel, sel dikatakan unit fungsional terkecil pada tingkatan kehidupan. Sebagai contoh, bakteri dan mikroalga. Tersusun atas satu sel, namun tetap dapat hidup dan berkembang biak. Tingkatan jaringan merupakan kumpulan sel yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu. Tingkatan organ yaitu kelompok jaringan yang mendapatkan fungsi serupa, misalnya hati, paru-paru, jantung, usus, dan lain sebagainya. Tingkat sistem organ yaitu kumpulan organ yang menjalankan suatu proses tertentu, misalnya sistem urinaria. Terdiri atas organ ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Kemudian berlanjut ke tingkatan lebih tinggi yaitu organisme atau individu. Kemudian ada populasi atau kumpulan individu sejenis, komunitas, yaitu kumpulan populasi dalam satu tempat, kemudian ekosistem meliputi makhluk hidup dan tak hidup di suatu tempat dan terjadi interaksi di dalamnya, dan tingkatan paling tinggi yaitu biosfer. Di biologi, seluruh tingkatan ini bisa dipelajari secara lebih spesifik melalui cabang-cabang biologi. Macam cabang biologi antara lain morfologi, yaitu mempelajari struktur luar makhluk hidup, histologi, mempelajari tentang jaringan, anatomi, mempelajari struktur bagian dalam makhluk hidup, fisiologi, mempelajari mengenai struktur organ berkaitan dengan fungsinya, genetika, mempelajari pewarisan sifat, bioteknologi, mempelajari pemanfaatan organisme dalam perkembangan ilmu. Selanjutnya, dapat kalian cari sendiri mengenai pengertian masing-masing cabang biologi, bisa dari buku maupun internet. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, pasti timbul pertanyaan untuk apa sih kita harus belajar biologi? Yang pertama, kita dapat memahami diri kita dan kehidupan di sekitar. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga, lebih bijaksana terhadap lingkungan. Memahami diri kita artinya kita lebih waspada apabila terjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Misalnya ada luka, kita bisa melakukan tindakan antisipasinya. Kemudian, meningkatkan kualitas hidup kita dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, lebih bijaksana terhadap lingkungan. Artinya kita lebih peduli, tidak merusak lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Apa itu metode ilmiah? Kalian pasti pernah mendengar kata-kata tersebut, tetapi masih bingung sebenarnya apa sih metode ilmiah itu. Metode ilmiah merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk membuktikan atau memecahkan suatu masalah secara ilmiah. Apa saja komponen metode ilmiah? Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis.
Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, menganalisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil penelitian. Untuk poin yang pertama, yaitu merumuskan masalah. Masalah biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab dengan melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Kemudian mengumpulkan informasi. Setelah melakukan perumusan masalah, tahapan berikutnya yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan informasi atau data. Ini bisa dilakukan dengan observasi maupun studi literatur, seperti jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Pada tahapan berikutnya, setelah kita melakukan observasi dan mendapatkan data, maka yang harus dilakukan adalah membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Yang keempat, melakukan percobaan. Untuk menguji kebenaran dari hasil hipotesis yang kita buat di tahapan sebelumnya, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan atau penelitian. Penelitian harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Yang kelima, menganalisis data. Di tahapan ini, data-data yang kita peroleh dari hasil penelitian lalu dicatat dan diolah ke dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Yang keenam, membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan tanpa adanya pengaruh pendapat pribadi. Kesimpulan merupakan jawaban yang sebenarnya dan hipotesis yang pernah diajukan. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah mengomunikasikan atau mempublikasikan hasil penelitian kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis atau melalui forum diskusi dan seminar. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kemudian Ibu akan memberikan oleh-oleh untuk kalian belajar di rumah. Yang pertama ada tugas untuk belajar di rumah, yaitu pilih salah satu organisme yang ada di lingkungan kalian, kecuali yang sudah Ibu contohkan tadi. Kemudian, sebutkan tingkatan organisasi kehidupan mulai dari molekul, sel, jaringan, organ, dan sistem organ pada organisme tersebut. Yang kedua, setelah Ibu menjelaskan mengenai metode ilmiah, coba kalian lihat di lingkungan sekitar, kemudian buat pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa membaca buku dan mencari informasi berkaitan dengan materi-materi yang belum sempat Ibu jelaskan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mencoba melakukan langkah-langkah metode ilmiah melanjutkan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.